Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh, SPDI, asal dari SDN Banjar Sugian 2 dengan NIMKO 062 608 24619. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran di SDN Banjar Sugian 2 PPG Angkatan 2024 LPTK Winsa Sunan Ampel, Surabaya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Ya, anak. Hari ini kita kembali lagi melanjutkan pelajaran agama Islam. Tepatnya pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bab yang ke-7, yaitu dengan tema iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita awali dengan membaca doa. Semoga dengan kita berdoa, ilmu kita akan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberi kelancaran dari awal sampai akhir. Amin Allahumma amin. Doa akan dipimpin oleh ketua kelasnya sendiri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Lagi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembiasaan, yaitu dengan membaca surat-surat pendek. Kita awali dari membaca surat An-Nas. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah melakukan pemeriksaan dan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Kita nanti pakai lagu Indonesia Raya. Akan dipandu oleh ketua kelasnya. Kelas sendiri maju. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan hitungan ke-3. Mulai. Semuanya dimohon untuk bisa berdiri. 3, 2, 1. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dari bandung ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Nah, bisa duduk kembali. Selanjutnya, anak, sebelum kita belajar, saya akan mengabsen anak-anak pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Aisyah, Asandi, Fatimah, Irsyad, Kiren, Mikaela, Muhammad Kenzo, Abivio, Arjuna Akbar, Fatimah Kansa, Muhammad Ilham, Nova Nur Aisyah, Salsabila. Oke, sudah semua ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Semua masuk ya? Alhamdulillah. Semoga kita yang masuk hari ini nanti diberi pelajaran, diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Amin. Oke, nah selanjutnya mari kita ice breaking dulu. Ya, ice breaking kita nyanyi menggunakan tepuk semangat supaya kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat, tidak ada yang ngantuk dan tidak ada yang lelah dan malas. Oke ya? Bisa nggak ya? Oke, yuk selanjutnya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat sekali lagi, biar tambah semangat lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Alhamdulillah rabbil alamin. Lanjut. Kita akan melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Mana? Sebelum saya lakukan pembelajaran, lanjut.
maka saya akan memberikan pertanyaan pemantik buat anak-anak. Ya, pertanyaan pemantiknya adalah iman kepada Allah dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah termasuk rukun iman yang nomor berapa? Ya, betul sekali. Yaitu rukun iman yang nomor 6. Nah, rukun iman itu ada berapa, anak? Nomor 1, iman kepada Allah. 2, kepada malaikat. 3, iman kepada kita. 4, iman kepada Rasul. 5, iman kepada hari kiamat. Dan nomor 6 adalah iman kepada Allah dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita kalau belajar harus tahu tujuannya. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari iman kepada Allah dan qadarnya Allah itu? Yang pertama adalah memahami makna iman kepada Allah dan qadar. Allah dan qadar itu adalah arti ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya. Yang kedua, nanti akan menjelaskan makna Allah dan qadarnya Allah. Kemudian mengetahui makna atau macam-macam qadar atau qadarnya disebut dengan takdir. Nah, paham ya? Selanjutnya adalah kita akan mengetahui tentang apa sih arti tujuan dan apa arti pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Terus. Nah, ini adalah anak disebut kita bisa melihat adanya kodok dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kematian. Ini namanya takdir. Nah, takdir itu apa namanya, nak? Perkara yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu. Menjadi seorang juara ini juga merupakan takdir kita. Kalau mau belajar, kalau mau jadi orang pintar, kita harus bisa menjadi juara dengan syarat bisa belajar. Oke, selanjutnya adalah ya, memahami makna iman kepada Allah dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih kita harus memahami tentang arti iman kepada Allah dan qadarnya Allah taala? Qadar dan qadar dalam ajaran termasuk dalam rukun iman yang nomor yang benar, betul. Nah, qadar dan qadar ini sering disebut dalam istilah yang biasa kita sebut atau sebagai ucapan terbiasa yang sudah bisa kita coba disebut takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, bisa kita buka bukunya, semuanya. Yuk, bukunya buka. Ya, buku pelajaran agama Islam atau buku lainnya bisa dibuka. Bab yang ke-7 tentang qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Saya dibuka semua. Kita akan memahami tentang qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Oke, ya. Sambil lihat di buku dan juga di sini sudah dibuat ya, dan dilihat pengertian tentang qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Qadar dan qadar sama-sama merupakan ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah kita ditakdirkan perempuan nggak boleh jadi laki, yang ditakdirkan laki-laki nggak boleh jadi perempuan. Sekarang kan banyak lagi momennya, yang laki pengen jadi perempuan,
yang perempuan pengen meniru lagi. Contohnya, sing lanang laki-laki pengen berambut panjang sampai sak bokong, sampai sak kaki, sampai sak punggung, kan? Itu menyamai seorang perempuan. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Man sabat di qaumin bahwa siapa orang yang menyerupai suatu kaum, suatu kelompok, maka dia sebagian dari kelompok tersebut. Dan juga laki-laki yang ingin menyerupai perempuan, rambutnya dipotong gundul, dipotong cepat, nah itu banyak sekali ya. Itu tidak boleh. Kenapa? Menyerupai dengan kelompok yang lain, berarti dia tidak menerima takdirnya Allah. Sing lanang pengen jadi wedok, sing laki-laki pengen perempuan, sing perempuan pengen jadi laki-laki. Karena ini sudah menjadi ketetapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bisa menerima ini. Sedangkan qadar ini tadi kan qadar adalah ketetapan yang akan terjadi. Sedangkan qadar ketetapan yang telah terjadi. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut untuk pengertian qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut. Ya. Sekarang adalah ini, kita harus memahami tentang dalil-dalil Al-Quran tadi ya. Ini dalil tentang iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu keterangannya, Nana. Di mana? Siapa yang tahu? Di mana ini? Di surat apa, Nana? Al-Qamar ayat berapa? Ayat 69 yang berbunyi bagaimana? Coba bagi kalian dibaca ini. Ya, betul sekali. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadrin. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu itu menurut dengan kadar ukurannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keterangan yang kedua adalah pada surat Al-Ahzab ayat 38. Cuma yang bisa membaca Mbak Insyaf dibaca ini. Ya, betul sekali. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan Allah adalah ketetapan Allah itu sesuatu ketetapan yang pasti berlaku ya. Jadi semua ketetapan Allah itu pasti akan terjadi. Kenapa? Di dalam surat Yasin juga sudah ditentukan, sudah disebutkan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah mengharapkan menciptakan sesuatu, Allah tidak hanya mengucapkan kun fayakun, maka itu akan terjadi. Ya, ini suatu contoh pada waktu pertama kali Nabi Adam diciptakan dari apa, anak? Dari tanah. Padahal Allah menciptakan Nabi Adam itu dari sebuah tanah liat yang diambil dari tanah mana? Dari siapa yang tahu? Tanah ya, betul sekali, dari surga. Allah mengambil tanah, kemudian dibentuklah menjadi seperti boneka, dibuat kepala, kaki, tangan, hidung, mata, mulut, semuanya komplit. Ya. Akhirnya yang terakhir adalah Allah menghendaki kun fayakun, ditiupkanlah ke benda tadi sebuah ruh atau nyawa, maka berubah menjadi manusia bernama siapa? Nabi Adam. Itu coba mari kita baca. Jadi semuanya hidup dulu. Ya. Ya, dibaca. Sambil dibaca, sambil dipelajari, memahami tentang perbedaan antara qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Banyak dibaca. Baca masing-masing bukunya ya. Apapun yang ada di bukunya dibaca masing-masing. Sudah dibaca semua? Oke, selanjutnya kita sudah bisa mengetahui hubungan antara qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa hubungannya adalah qada dan qadar sudah ditentukan atau berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti matahari, bintang, bulan, dan berotasi sebagaimana pada jalannya. Itu bukan suatu kebetulan, melainkan semua itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya adalah sekarang kita harus tahu pembagian dari takdir atau pembagian dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tahu bahwasanya takdir itu dibagi menjadi berapa? Siapa yang tahu? Oke, takdir dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kalanya takdir mubrom, ada kalanya takdir mu'allaq. Ya, yang pertama takdir mubrom, ada juga yang kedua adalah takdir mu'allaq. Ya. Setelah nanti kita tahu apa pengertian takdir mubrom dan juga takdir mu'allaq. Coba sekarang kita baca dulu bersama. Takdir mubrom adalah suatu ketentuan yang berlaku atas setiap diri manusia yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, jadi takdir mubrom ini sudah pasti dan tidak bisa diganti lagi. Contohnya, Ersan ini laki-laki mau dirubah perempuan, boleh apa tidak? Tidak boleh. Ini misalnya ingin jadi cuantik, boleh enggak? Tidak boleh, karena dia menjadi seorang laki-laki harus ganteng. Ya, ganteng sesuai dengan idolanya semua wanita. Dan juga seorang perempuan, ya, perempuan ini harus bisa menjadi seorang perempuan sejati, seorang muslimah. Contohnya misalnya seorang perempuan sudah ditakdir dan dilahirkan jadi orang perempuan, tapi dia pengen jadi laki-laki, artinya operasilah menjadi seorang laki dengan semua dirubah menjadi seorang laki. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Ada apa tidak? Ada. Tapi mereka semua itu menyalahi kodratnya, menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Sudah ditakdirkan menjadi laki-laki, menjadi perempuan juga adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut apa, Nak? Takdir apa tadi? Ya, disebut takdir mubrom, suatu ketetapan yang tidak bisa dirubah lagi oleh manusia. Kemudian yang kedua, nah, yang kedua, takdir mu'allaq. Nah, apa pengertiannya takdir mu'allaq? Coba segera dibaca ini. Ya, betul sekali. Takdir mu'allaq adalah suatu ketentuan dari Allah, tetapi masih bisa kita rubah, masih bisa kita menginginkan dengan cara usaha dan ikhtiar. Contohnya apa? Yang bisa memberikan contoh? Suatu ketetapan tapi masih bisa dirubah. Contohnya apa? Ya, siapa yang tahu? Ya, contohnya adalah kita dilahirkan ini pinter apa tidak pinter? Tahu apa tidak tahu? Kita dilahirkan menjadi orang yang belum tahu apa-apa. Ya, kita tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Nah,
Kemudian kita ingin menjadi orang yang pintar, bisa apa tidak? Bisa. Dengan cara apa? Belajar. Dari awal kita tidak bisa baca A, B, C, D, E, F, G, alif, ba, ta, sa, jim, ha, o. Akhirnya pengen pintar. Dia mau belajar di sekolah, di madrasah, tempat mengaji, dan di TPI, di pondok pesantren, di sekolah. Akhirnya dia bisa membaca. Itu namanya ketentuan Allah yang bisa berubah. Terus yang kedua contohnya, kita ditakdirkan Allah dilahirkan jadi orang yang tidak punya. Ya, kita dilahirkan jadi orang yang tidak punya apa-apa. Akhirnya kita bisa berusaha, bekerja dan bisa apa? Dan bisa memenuhi kebutuhan dari kehidupan kita. Kita bisa punya mobil, bisa punya sepeda, bisa punya rumah. Kenapa? Itu dari usaha manusia. Jadi ya, sebelumnya ini. Nah, ini ya disebut apa tadi anak? Takdir yang masih bisa dirubah, yaitu merupakan takdir mu'alaq. Dan hubungannya antara mubram dengan mu'alaq ini sama-sama ketentuan yang dari Allah. Bedanya yang mubram sudah pasti tidak bisa diganti lagi, tidak bisa ditawar lagi jadi perempuan lagi. Kemudian yang mu'alaq bisa dirubah dengan cara berusaha dan ikhtiar, dengan jadi orang yang nggak punya jadi orang yang punya, dari orang yang muda menjadi orang yang itu sesuai dengan usaha dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut. Kita akan melanjutkan tentang fungsinya apa. Ya, fungsi ini, ya, ini kan fungsi iman kepada Allah dan Rasul. Fungsi atau kegunaannya itu apa? Kita sebagai orang Islam wajib percaya. Iman artinya apa, Nana? Percaya. Betul. Iman artinya percaya kepada Allah, ketentuan Allah, qadar, ketetapannya Allah. Ketentuan ketetapannya Allah kita harus percaya. Makanya disebut Allah dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, fungsinya adalah untuk menyadarkan manusia dari mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, manusia itu harus mengakui bahwa Allah Maha Kuasa dari segala-galanya. Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Itu harus kita percayai. Kalau kita sudah yakin, kalau kita sudah mantap, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu namanya keyakinan, yakin kekuasaan. Di dalam hati kita tertulis kalimat la ilaha illallah. Apa artinya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tersirat dalam sebuah kalimat yang mulia, disebut kalimat, dua kalimat syahadat. Siapa yang hafal? Dua kalimat syahadat. Coba ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi selanjutnya adalah kita tadi sudah mempelajari tentang fungsi iman kepada
Allah dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi adalah tentang mengakui, menyadarkan manusia tentang kekuasaan dan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mendorong manusia untuk bisa berikhtiar, berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah membentuk akhlak manusia yang menjadi dan membiasakan akhlak yang baik. Disebut apa? Akhlak yang baik itu akhlak apa? Akhlak terpuji, betul sekali. Nah, kemudian adalah mensyukuri atas nikmat Allah. Kita syukur dengan mengucapkan kalimat apa? Alhamdulillah. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terusnya adalah ketika kita sudah bersyukur, ada dua. Bersyukur bentuk dari kalimat, bersyukur bentuk dari perbuatan dan ucapan. Ucapan berupa alhamdulillah. Perbuatan berupa kita menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini tadi ya, kita harus bisa mensyukuri atas nikmatnya Allah. Itu termasuk fungsinya kita percaya kepada Allah dan qadar. Kemudian manusia bisa termotivasi untuk bekerja dengan benar. Contohnya, kalian pasti punya cita-cita, punya enggak? Ya. Cita-cita kalian jadi apa, anak? Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi guru, ada yang ingin yang jadi teknisi, ada yang ingin jadi polisi, ada yang ingin TNI, melukis, ada yang ingin jadi tentara, ada yang ingin jadi ustadzah, ada yang ingin jadi ibu rumah tangga. Nah, itu semua apa namanya? Mbak, itu harus punya motivasi. Saya kalau ingin jadi seorang dokter harus belajar. Belajar dokter itu apa? Harus pandai memilih dan memilah obat, harus bekerja di apotek, harus bisa menyuntik orang yang sakit, diidentifikasi. Oh, kalau pilek berarti batuk, berarti penyakit flu. Nah, kalau ingin jadi guru harus bisa termotivasi. Kalau ingin jadi guru, saya harus belajar mengidentifikasi anak yang nggak rajin belajar, mana yang rajin belajar, mana yang pintar, mana yang kurang pintar. Harus diidentifikasi supaya termotivasi menjadi anak yang pintar. Yang terakhir, kita bisa percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengakui keimanan kita bisa bertambah. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya adalah anak perilaku yang baik. Ya, yang akan kita lakukan setelah kita beriman kepada Allah dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di tengah-tengah belajar ini, coba kita sekali lagi kita buat semangat. Yuk, biar tidak ada yang ngantuk lagi. Yuk, 1, 2, 3, kita buat semangat. Sekali lagi ya, biar ada yang itu ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, selanjutnya sambil kita menghafalkan rukun iman biar tidak lupa. Ya, 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Kepada Allah dan qadar. Ya,
Siapa yang hafal? Coba 7 jari yang hafal. Coba kira. 1, 2, 3. Rukun iman. 1. 3. 4. 5. 6. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Coba ulangi bahasa ini. Ulangi. Rukun iman ada 6. 1. 2. 3. 4. Iman kepada Roh. Rasul, 5. iman kepada hari kiamat, 6. iman kepada Allah dan Rasul. Ya, betul sekali. Ya, betul ya. Coba dari lagi-lagi. Bisa, coba. Rukun iman ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iman kepada kodok dan kadarnya. Ya, betul sekali. Rukun iman ada 6, yaitu yang ditulis dalam Al-Quran, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa khairi qadrihi wa syarrihi. Nah, iman kepada Allah dan qadarnya Allah itu yang nomor 6. Oke. Selanjutnya adalah kita akan melakukan tugas kelompok sekarang. Ya, coba kita buat tugas kelompok, dibagi menjadi kelompok masing-masing berhadapan. Ini kali berhadapan ini aja. Ayo. Ayo berada di sini. Ini mejanya ditaruh di tengah. Kursi di sini. Ayo sini. Nanti kita buat kelompok. Kita akan membuat kelompok tentang pengertian kodok dan qadar. Kita sudah membentuk suatu kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Kelompok ini bertugas untuk mengidentifikasi suatu masalah seperti suatu usaha menghadapi ujian, tetapi kita menuliskan benar saja menjadi berbeda. Nah, ini permasalahannya di kalian bisa memberikan solusi tentang seorang siswa ya, yang telah berusaha menghadapi ujian tetapi hasilnya tidak memuaskan. Belajar teman, belajar sungguh-sungguh di dalam pelajaran, baik siang maupun malam sudah belajar terus. Nah, tetapi hasilnya tidak sesuai, pengennya nilai 100. Tetapi hasilnya kok masih 60-70. Nah, itu karena apa? Dihubungkan dengan kodok dan qadarnya Allah. Nanti bisa kita tahu. Nah, ini nanti kalian akan membuat kelompok dengan cara ditulis solusi masalahnya nanti ya. Nah, ini saya berikan lembar kertas untuk ditulis nama kelompoknya. Ya, nama kelompoknya ditulis. Kelompoknya ditulis siapa saja. Nah, nanti per anak membuat solusi yang terbaik.
Jawabannya ditulis 4 orang ditulis. Ditulis dulu ya, kamunya ditulis dulu. Iya, ditulis dulu anggota kelompok, berapa orang, berapa orang. Bisa juga ditulis. Terima kasih. Ya, coba anak semuanya ditulis. Ditulis semua yang menulis. Ya, ditulis ya, kalau kalian tulis dulu. Terus apa hubungannya ketika kita sudah berusaha tetapi hasilnya masih belum bisa kita rasakan? Itu namanya takdirnya Allah. Hubungan dengan Allah dan qadarnya Allah itu apa? Ya, jawabannya ditulis satu, anak menjawab satu. Ditulis jawabannya. Semua takdir itu Allah yang menentukan. Ya, ini siapa yang ditulis? Ini belajar ini. Menulis jawaban yang pertama, hubungan antara qada dan qadar, pemikiran dari qada dan Allah. Seorang siswa telah berusaha semaksimal mungkin mengajar ujian, tapi hasilnya belum maksimal. Berarti itu disebut manusia hanya bisa berusaha, tapi Allah yang membantu. Ya. Tulis ini, bawahnya ini tulis. Ya. Ayo tulis. Oke. Ini sudah. Ya, satu lagi. Berarti setiap kelompok membuat 4 jawaban. Ya. Ini sudah berapa? Apa takdirnya? Manusia hanya bisa berusaha, tapi Allah yang menentukannya. Tulis. Ya, itu namanya takdir. Jadi tuliskan. Ini tulis bawahnya ini. Satu adalah keduluan Allah, tahu takdirnya Allah. Manusia bisa berusaha, tapi Allah yang menentukan. Meskipun sudah belajar, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Terakhir adalah kita harus tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun hasil kita, apapun kerja kita, hanya Allah yang bisa menentukannya. Disebut takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak boleh memaksakan. Kalau kita punya kehendak, saya sudah bekerja ini harus jadi orang kaya, tidak bisa. Saya sudah belajar dari maghrib sampai subuh tidak tidur, bisa harus nilai 100, tidak bisa. Semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang ini sudah ya. Ya sudah. Nomor 2 ini Allah. Tulis pakai Allah aja. Sudah. Ini juga sudah semua. Berapa? Sudah saja 3, 4, 9, 3. Dan selanjutnya adalah sudah selesai tugasnya. Sudah.
Selanjutnya sekarang kita akan mempresentasikan dari hasil yang kalian kerjakan dari kelompok 1 dari sebelah sini. Ayo semua maju, empat orang maju semua di sini. Ayo maju dulu dengan jawab dari solusi yang akan kalian sampaikan dari masalah tersebut. Di sini maju. Ayo sini semua. Sini semua. Ini. Ini. Ayo. Kan? Apa hasilnya yang kalian tawarkan, yang kalian berikan solusi tentang pengertian kodok dan kodar seorang siswa yang sudah berusaha tapi hasilnya tidak memuaskan. Ayo yang pertama, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan jawabannya. Kami kelompoknya bukan kelompoknya siapa saja? Sebutkan. Ya, apa jawabannya anak? Satu. Ya, dua. Tiga. Empat. Intinya berarti semua itu atas izin Allah. Manusianya bisa berusaha, tetapi Allah yang menentukannya. Oke, beri tepuk tangan kelompok 1. Selanjutnya presentasi untuk kelompok 2 dari Kiren dan Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengertian kodok dan kodar. Namanya kelompoknya siapa saja? Anggota kelompok yang pertama Aisyah, Asandi, Kaila. Jawaban pertama, ikhtiar dan sabar. 2. Berusaha. 3. Berusaha belajar dengan giat. 4. Berusaha semaksimal mungkin. Ya, betul sekali. Semuanya ini seorang siswa meskipun sudah berusaha, dia ingin menjadi membuat nilai atau menginginkan nilai yang maksimal, tetapi kalau Allah belum mengizinkan, semuanya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang bisa berusaha, tapi Allah yang menentukan. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Misalnya kelompok yang ketiga. Ya. Kita sini semua. Ya. 3 kelompok ya. Yuk. Bisa jalan? Ya, bisa jalan. Oh. Ayo, tinju. Oke, salam dulu. Barang 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 dengan anggota Dari ujung sana siapa namanya? Isyad Anjuna. Akan mempresentasikan jawaban dari sebuah masalah apa? dari sebuah masalah, Yaitu seorang siswa. Belakangnya. Yaitu seorang siswa telah berusaha dalam menghadapi ujian, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Oke,
berarti sesuatu dan kota. Nah, dihubungkan dengan qadar dan qadarnya Allah bagaimana sikapnya? Jawabannya apa? Yang pertama, Berusaha semaksimal mungkin. Kedua, takdirnya Allah. Tiga, ikhtiar. Empat, belajar. ya, jadi intinya apa? Kita kalau ingin jadi orang, kita harus mau berusaha, belajar, dan berdoa. Setelah itu kita pasrahkan, serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar Allah yang menilai, biar Allah yang memberikan hasil nilai maksimal. Oke, terima kasih jawabannya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir. Nah, ya, sangat bagus Mas, saya senang untuk presentasinya hari ini. Alhamdulillah bisa maksimal pembelajarannya tentang qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Sebagai refleksi dan penguatan anak. Ya, lanjut. Sebagai terakhir pesan, refleksi dan juga sebagai penguatan anak. Sekali lagi, selanjutnya ini adalah tentang qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita harus yakin bahwa di dalam hati kita ini tertulis la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kalau kita sudah yakin, sudah mantap, apapun usaha kita, apapun yang kita lakukan, semua kita serahkan kepada Allah. Nanti Allah yang akan memberikan nilai yang sangat maksimal. Paham anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Mari anak, sebelum kita pulang, kita tutup dengan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir ini, semuanya diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa. Akan dibuka oleh ketua kelasnya. Kelas. Doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah ya, pembelajaran sudah kita lalui bersama dan akhirnya dari awal sampai akhir dari Bapak kurang lebihnya minta maaf. Kita bisa bertemu lagi di minggu depan setelah di pembelajaran yang sama, itu pendidikan agama Islam. Kurang dan lebihnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.